Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntun hidup kita hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2025, marilah kita senantiasa bersekutu pada Tuhan di dalam doa dan berkenan mendengarkan firman-Nya. Diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 10 yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Senin 8 Desember 2025 diambil dari Lukas 11 ayat 10. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetak baginya pintu dibukakan. Dalam bahasa Batak Tidok, ai saina manjalo do nasa namangido, saina jukpangan do namangalului jala saina ungkapon do dina manuktuhi. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kata berdoa, didoakan, mendoakan, dan kata sejenisnya merupakan bagian dari aktivitas hidup yang tidak lekang dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun tidak sedikit orang mengaku bahwa ia tidak merasakan manfaat doa dalam dirinya, walaupun dia rajin melakukan ritus doa secara teratur, namun tidak merasakan jawaban doanya. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk berkenan untuk merenungkan sejenak janji luar biasa yang Yesus berikan melalui nats Lukas 11 ayat 10 yang sudah kita dengarkan tadi. Injil Lukas yang ditulis oleh seorang tabib bernama Lukas yang ingin memberikan kesaksian yang cermat dan teratur mengenai kehidupan dan ajaran Yesus kepada Theophilus agar ia memiliki kepastian tentang kebenaran yang telah diajarkan. Bagian Injil ini pada pasal 11 berfokus pada doa. Yesus baru saja mengajarkan kepada murid tentang bagaimana berdoa, yaitu doa Bapa kami ayat 2 dan 4 sampai dengan 4. Dan kemudian menggunakan perumpamaan tentang sahabat yang datang pada tengah malam ayat 5 sampai 8. Kalau boleh kita lebih lanjut lagi, kita mau memahami apa yang menjadi jaminan yang dirasakan oleh orang-orang percaya tentang doa yang dia lakukan. Ada tiga tindakan paralel yang kita lihat dalam doa ini, yaitu satu, meminta. Ini merupakan permintaan yang sederhana dan langsung, hasilnya menerima. Yang kedua, mencari. Ini juga menunjukkan upaya yang lebih besar, investigasi atau mengejar sesuatu yang hilang, hasilnya mendapat atau menemukan. Dan yang ketiga, mengetok. Ini adalah tindakan yang membutuhkan ketekunan di depan pintu yang tertutup. Hasilnya pintu dibukakan. Kita selanjutnya akan melihat janji Allah dalam doa adalah pasti. Ini adalah pernyataan hukum rohani yang absolut. Jika Allah melalui perumpamaan sahabat itu mendorong kita untuk berani dan tekun meminta kepada sesama manusia yang egois, apalagi Bapa kita di surga. Ayat 13 mengkonfirmasi ini bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Ini bukanlah sekedar motivasi, melainkan jaminan ilahi atas respons Allah terhadap doa yang sungguh-sungguh. Kalau hari ini kita juga memerlukan doa, bagaimana nas ini berbicara kepada kita hari ini?
di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Zaman kita adalah zaman kecemasan dan keraguan. Kita sering merasa bahwa doa kita sia-sia atau mungkin Allah terlalu jauh untuk mendengar masalah kita. Nats ini aplikasi praktis yang relevan untuk kita renungkan. Satu, menghilangkan keraguan dan menghidupkan kepercayaan. Ayat ini menentang sikap pasif kita dalam iman. Yesus tidak berkata mungkin orang yang meminta akan menerima. Dia berkata setiap orang yang meminta menerima. Ini adalah hukum ilahi. Jika kita belum menerima, mungkin kita belum sungguh-sungguh meminta. Jika kita merasa hampa, mungkin kita belum sungguh-sungguh mencari hikmatnya atau datang ke hadirat Tuhan. Hari ini mari kita hentikan keraguan dan ambil kembali janji ini sebagai dasar kehidupan doa kita. Yang kedua, panggilan untuk bertindak dalam arti meminta, mencari, dan mengetok. Nas ini merupakan sebuah kata kerja yang membutuhkan tindakan. Meminta, di sana kita bisa melihat bersikaplah jujur di hadapan Allah tentang kebutuhan kita, mulai dari kebutuhan fisik, hikmat, hingga pertolongan dalam berbagai tantangan kehidupan kita dalam godaan-godaan yang bisa mungkin terjadi. Yang kedua, mencari. Lakukan upaya aktif untuk mengenal Allah lebih dalam, membaca firman-Nya dan merenungkannya. Jawaban doa seringkali ditemukan dalam proses pengenalan atas kehendak-Nya. Yang ketiga, mengetok. Tekunlah. Terkadang pintu tidak langsung terbuka. Ini mengajarkan kita perlu kesabaran dan ketahanan dalam penantian. Jawaban Allah mungkin adalah tunggu, tetapi itu bukanlah tidak ada jawaban. Dan yang ketiga, fokus pada pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Ingat, konteks utama Nats ini adalah pemberian Roh Kudus. Terkadang kita meminta hal-hal yang kurang baik, tetapi Bapa kita selalu memberikan yang terbaik. Jika kita meminta kekayaan, Dia mungkin memberi kita ketercukupan. Jika kita meminta kemudahan, Dia mungkin memberi kita kekuatan dan Roh Kudus untuk menghadapi kesulitan itu. Doa kita harus selalu berujung pada kerinduan akan kehendak Allah dan hadirat-Nya dalam Roh Kudus. Dan bagian terakhir, kita boleh merenungkan bahwa Lukas 11 ayat 10 ini merupakan janji emas dalam kehidupan doa kita. Kita boleh meyakinkan Yesus memberikan jaminan mutlak. Dia mengajarkan doa Bapa kami dan menekankan ketekunan. Maka setiap tindakan doa, yaitu meminta, mencari, mengetok, pasti mendapatkan balasan. Kita menerima, mendapat, dibukakan. Ini adalah hukum rohani yang pasti. Dengan demikian singkirkanlah keraguan, ambil tindakan dalam doa, dan percayalah bahwa Bapa akan memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus bagi kita yang meminta dengan kerendahan hati, dengan penuh kesabaran untuk menantikan pemberian Tuhan. Mari kita tinggalkan ibadah dengan hati yang, mari kita tingkatkan ibadah dengan hati yang penuh keberanian, yakin bahwa doa kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji Engkau Tuhan karena Engkau senantiasa menuntun kami untuk bertekun dalam doa, agar kehidupan kami tidak lekang dari komunikasi dan relasi terhadap Engkau dengan doa kami masing-masing. Dan dengan firman-Mu boleh menuntun kami menjadi orang yang berhikmat, yang mempercayai kuasa-Mu yang selalu
memberi jawaban yang terbaik bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa pada Tuhan. Amin.